Analisis pasar adalah penilaian untuk melihat pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan, dan pola pikir pembelian mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik. Selanjutnya ada 5 hal dalam analisis pasar. Yang pertama ada gambaran umum struktur pasar, yang kedua batasan yang paling relevan, yaitu batas kelompok pesaing yang paling relevan yang dapat ditentukan. Yang ketiga ada analisis permintaan industri, yaitu untuk mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang ada di pasar. Yang keempat analisis permintaan merek, yaitu mempelajari bagaimana konsumen memilih beberapa merek ataupun penjual yang ada di dalam suatu pasar. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima ialah melakukan identifikasi ataupun penelitian. Dalam analisa pasar juga terdapat beberapa langkah-langkah di dalamnya. Nah, langkah yang pertama ialah menentukan pasar yang relevan. Sebagian besar produk di pasaran memiliki pilihan alternatif produk yang lain, sehingga kita perlu memahami pasarnya terlebih dahulu. Langkah yang kedua ialah menganalisis permintaan primer. Hal ini dilakukan untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam memilih salah satu produk tersebut. Langkah yang ketiga menetapkan segmen pasar, yaitu melakukan pengelompokan pasar yang sesuai agar produk yang dijual tidak salah sasaran. Langkah keempat menganalisa persaingan, yaitu dengan membandingkan kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing, lalu mengimplementasikannya kepada produk kita agar produk kita lebih baik dari produk pesaing. Langkah yang terakhir ialah identifikasi target potensial. Hal ini dilakukan guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal terhadap produk yang kita miliki. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Faktor yang pertama ialah market size atau ukuran pasar. Ukuran pasar dapat ditentukan dari volume pasar dan potensi pasar. Faktor yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar dapat dilihat dengan mempelajari tren pasar tertentu dan pertumbuhan penjualan dalam produk. Faktor yang ketiga ialah profitabilitas atau keuntungan bisnis. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama ialah daya tawar supplier atau pemasok, yang kedua daya tawar pembeli, yang ketiga threat of new entry atau ancaman produk baru, yang keempat substitute produk atau produk pengganti, yang kelima persaingan industri dengan analisis kompetitif. Faktor yang keempat ialah struktur biaya perusahaan. Mengapa struktur biaya perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi analisis pasar? Karena di beberapa perusahaan, efek kurva pengalaman pelanggan dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan biaya di atas kompetitor. Faktor yang kelima ada saluran distribusi, faktor yang keenam ada tren pasar, faktor yang ketujuh ada kesuksesan bisnis. Nah, dalam kesuksesan bisnis ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama akses ke sumber daya unik, yang kedua kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik, yang ketiga akses ke saluran distribusi manapun, dan yang keempat perkembangan teknologi. Lalu apa sih manfaat dari analisa pasar? Nah, manfaat dari analisa pasar yang pertama adalah mendapatkan konsumen, yang kedua melihat persaingan, dan yang ketiga memanfaatkan peluang, yang keempat mengurangi resiko, yang kelima rencana jangka panjang, yang keenam menjadi tren bisnis, dan yang ketujuh mendapatkan keuntungan dengan cepat.